Di balik keindahan alam Kabupaten Kaur terdapat jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat yang menceritakan tentang keberadaan kolonial Inggris di wilayah Kabupaten Kaur. Melalui perjalanan ini kami akan membawa Anda untuk mencari tahu tentang Benteng Harapan yang ada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Di balik keindahan alam Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat yang menyimpan cerita perjuangan dan misteri, dikenal dengan nama Benteng Linau. Terletak di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Benteng Linau adalah peninggalan sebuah benteng pertahanan tentara Inggris pada masa penjajahan. Bukan hanya sekedar tangga biasa, tetapi sebuah jalan menuju benteng yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal asing di lautan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya Maharani dari tim TVRI Bengkulu ingin mencari tahu lebih lanjut tentang Benteng Harapan yang ada di Kabupaten Kaur. Silakan duduk, Pak. Oh ya Pak Amri, jadi saya mau bertanya tentang Benteng Harapan nih ya Pak. Ada nggak cerita atau legenda lokal untuk dari Benteng Harapan ini Pak? Oh, maksudnya Desa Benteng Harapan atau? Tentang Benteng Harapan ya Pak? Benteng Harapan. Ya. Masalah Benteng Harapan ini kan kalau cerita awalnya itu mulai dari nama kan. Benteng Harapan ini menurut cerita masyarakat di sini, Benteng Harapan diambil dari nama benteng bekas peninggalan zaman penjajahan Inggris dulu. Jadi Benteng Harapan dinamakan. Oh, ya. Itu asal usul nama Desa Benteng Harapan. Bentengnya itu masih ada atau gimana nih Pak? Nah, benteng itu sekarang ini masih ada bekas peninggalan zaman Inggris dulu. Itu masih ada dan masih dirawat sekarang oleh desa. Tentang Benteng Harapannya ada Nah, nggak? Benteng Harapan benteng ini merupakan peninggalan zaman Inggris dulu. Namanya kan benteng. Ini sampai sekarang ini namanya Benteng Linau. Nah, yang letaknya di Desa Benteng Harapan. Nah, ini apa namanya dulu pernah tahun 1994 kalau tidak salah itu sampai 1995 itu pernah diadakan perbaikan sampai sekarang. Dan untuk lebih jelasnya permasalahan lokasi benteng peninggalan zaman Inggris ini nanti kita minta dengan ada yang mengurusnya, penunjuk jalannya kan. Nah, jadi Benteng Harapan, benteng ini terletak di Desa Benteng Harapan. Ini merupakan diperkirakan zaman dulu perbatasan wilayah kekuasaan Belanda dengan kekuasaan Inggris yang ada di gitu ya Pak. Boleh saya bisa lihat secara langsung Benteng Harapannya Pak? Ya tentu saja boleh, tapi sebelumnya kita mohon izin dulu dengan petugas yang ada di sini. Oh ya, ini menuju perjalanan ke Benteng Linau ya Pak? Yo, inilah jalannya ke Benteng Linau. Jadi ini jalan menuju ke lokasi benteng itu, Bu. Jadi Bapak hanya sebatas ini ngantarkan Ibu. Nanti untuk lebih detailnya masalah benteng ini kita tanya saja nanti Ibu dengan ada petugasnya yang di atas. Oh ya Pak, baik, terima kasih ya Pak sudah ngantar Rani ke sini. Rani mohon izin lanjut.
Ya sama-sama, mudah-mudahan perjalanan kita nanti apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Mudah-mudahan ini bisa sehat walafiat. Jadi terima kasih juga kami sebagai ini kalau ada istilahnya kata-kata kami tadi yang kurang pas, ini kami mohon maaf dari masyarakat. Baik Pak, mohon izin ya Pak. Silakan Bu. Benteng Linau bukan hanya sekedar peninggalan sejarah. Pada masa penjajahan Inggris, benteng ini digunakan sebagai pos pertahanan yang strategis. Dari ketinggian bukit ini, pasukan Inggris dapat memantau pergerakan kapal yang datang dan pergi di sepanjang perairan Selat Sunda, khususnya kapal-kapal Belanda yang bersaing di kawasan ini. Pemirsa, ternyata lumayan melelahkan ya untuk melewati tangga 1000 ini. Konon mitosnya tangga 1000 ini tidak dapat dihitung oleh warga-warga lokal maupun para wisatawan. Tentunya mungkin karena tangganya yang terlalu banyak membuat para wisatawan terlalu lelah, jadi tidak terhitung tangganya ada berapa. Jadi mari pemirsa kita lanjut untuk menuju ke Benteng Linau. Dari puncak Bukit Benteng Harapan, kita bisa melihat hamparan laut yang luas, mulai dari Pelabuhan Linau hingga Pelabuhan Bintuhan. Semua kapal yang berlayar terlihat jelas, memberikan keuntungan bagi pasukan Inggris yang bertugas di sini. Permisi Bapak. Ya, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Maharani, Pak. Ya. Ya, di sini saya mau mencari tahu tentang Benteng Linau. Sebelumnya boleh Bapak di sini sebagai apa ya, Pak? Saya sebagai juru pelihara dipercaya dengan BPK 7 untuk wilayah Bengkulu dan Lampung. Jadi saya mau mencari tahu nih bagaimana cerita tentang Benteng Linau dan sejarah-sejarahnya itu bagaimana, Pak? Kayak gitu. Pengen duduk apa kita langsung jalan aja? Boleh kita langsung mengelilingi Benteng Linau nih ya, Pak? Langsung, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi gimana sih cerita tentang sejarah Benteng Linau ini gimana, Pak? Benteng Linau ini sebenarnya sih ini adalah salah satu bukti sejarah peninggalan zaman Inggris, Pak, Mbak. Karena kenapa kami bilang ini zaman Inggris? Ini dengan adanya beberapa nama yang menyangkut tentang Inggris untuk wilayah Kaur, Pak. Salah satunya Desa Linau. Di bawah ini ada yang namanya Pancur Madam. Udah itu Desa Erlong, Pak. Karena itu kan kami curiga bahwa itu adalah pernamaan dari orang-orang Inggris. Udah itu mitos yang belum sempat terbongkar itu bilangnya ada pernikahan antara orang Inggris dengan penduduk setempat, Mbak. Oh, pernikahan antara orang Inggris dan penduduk setempat. Katanya Benteng Linau ini ditetapkan sebagai cagar budaya itu sejak kapan ya, Pak? Ini kalau ditetapkan sebagai cagar budaya sebenarnya belum sih, Mbak. Untuk kemarin itu kan kita kan mengadakan Zoom, kalau enggak yang untuk 3 hari yang sudah.
Ini rencananya pengen dibuat cagar budaya melalui untuk daerah, udah itu provinsi. Insya Allah kita ke nasional bilangnya dari Bapak Kepala BPK kemarin, Pak. Tentang cerita dari orang Inggris yang menikahi penduduk setempat itu bagaimana ceritanya, Pak? Itu cuma mitos sih, Mbak. Kalau ceritanya pasti sih belum ada kan. Karena kemarin itu sempat kita telusuri, itu masih samar-samar dia, Pak. Kemungkinan orangnya itu apakah memang nggak tahu apa gimana kan. Tapi kemungkinan besar itu memang betul sih, Mbak. Tentang Benteng Linau-nya ini, Pak, ada cerita lebih lanjut tentang kapan Benteng Linau-nya ini ada atau ada hubungannya tentang lain-lainnya gitu, Pak? Untuk Benteng Linau sendiri sih untuk berhubung dengan dinas sih, Mbak. Untuk SK-nya pertama kali kan untuk Mbak. Kalau daerah Kaur kan bilangnya Mbak, berarti kita kan ayah. Itu tahun 94. Terus di eskapasi tahun 94 itu dari rombongan zaman Purbakala kalau nggak salah kemarin tuh. Tahun 94, udah itu 2014 eskapasi lagi dari BPCB. Ini kemarin bulan belakang kemarin tuh udah studi rombongan BPK, Mbak. Mungkin untuk pembuktian sejarah aja yang untuk penetapan cagar budaya aja itu, Pak. Untuk wujud Benteng Linau-nya ini bagaimana ya, Pak? Kalau wujud asli ya kayak gini aja dia, Mbak. Dia struktur ya, Mbak. Strukturnya struktur tanah aja, Mbak. Karena waktu eskapasi kemarin tuh nggak ada yang ketemu kalau struktur betul kayak fondasi apa nggak ada, Mbak. Tapi ada sedikit bata itu yang ketemu kemarin. Yang tertimbun oleh tanah gitu. Ya, Saya dengar katanya bentengnya itu tertimbun oleh tanah. Itu gimana ceritanya tuh, Pak? itu mungkin masih balik ke mitos sih, Mbak. Karena waktu eskapasi kemarin itu nggak ada ketemu. Cuma ketemu itu pecahan piring, bata sedikit kan batu. Kalau memang struktur itu nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Kemungkinan besar ini cuma gundukan tanah ini aja, Mbak. Pak, untuk Benteng Linau ini pertama kali ditemukannya tuh bagaimana ya, Pak? Apa memang gundukan tanah seperti ini atau bagaimana? Ya dia dulu memang gundukan tanah seperti ini, Mbak. Tapi kalau yang ini kemarin kan pas bayar ini kemarin tuh karya bakti kemarin ini sebenarnya bukannya kayak gini, Mbak. Ini kan untuk parit dia, Mbak. Kemungkinan besar dulu tuh orang-orang itu menyuruh mungkin penduduk setempat kayak gitu kan untuk menggali parit. Udah itu galian paritnya itu ditaruh ke atas kayak gitu aja sih, Mbak, perkiraannya, Mbak. Karena dulu kalau parit ini memang dalam sih, Mbak. Sebelum adanya jalan seperti ini tuh bentuknya parit ya, Pak? Ya parit, Mbak. Bagi Bapak, apa harapan untuk potensi wisata Benteng Linau nih ya, Pak? Harapan Bapak. saya sih sebetulnya sama kayak harapan masyarakat Desa Benteng Harapan sendiri, Mbak. Karena aku yakin sendiri, kalau masyarakat setempat ini menamakan dengan Desa Benteng Harapan, itu berarti harapannya tergantung dengan benteng ini, Pak. Entah itu di potensi apa kan, yang jelas harapan saya sama dengan harapan masyarakat Desa Benteng Harapan sendiri, Pak. Baik Pak, terima kasih atas cerita sejarah tentang Benteng Linau. Cukup menarik untuk para wisatawan untuk datang ke sini. Semoga kedepannya harapan Bapak dan para masyarakat terkabulkan dengan adanya wisata sejarah Benteng Linau. Rani mohon izin untuk lanjut melihat-lihat tentang Benteng Linau ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Benteng Linau bukan hanya sekedar peninggalan sejarah. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tempat yang penuh dengan mitos. Konon, tidak ada yang benar-benar tahu berapa jumlah anak tangga yang ada di sini. Banyak yang sudah mencoba menghitungnya, tetapi hasilnya selalu berbeda-beda. Beberapa percaya bahwa ini adalah rahasia alam yang tak bisa dipahami dengan logika. Atau mungkin ada kekuatan gaib yang menjaga tempat ini. Tidak ada yang tahu pasti.
Selamat datang di Benteng Linau, salah satu destinasi wisata paling unik di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Di sini kita tidak hanya akan merasakan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga menyelami sejarah panjang dan penuh misteri. Di sepanjang perjalanan kita melewati deretan anak tangga yang tak terhitung banyaknya. Tidak ada yang bisa memastikan jumlah pastinya, tetapi setiap langkah di sini mengajak kita untuk merenung tentang betapa pentingnya tempat ini di masa lalu. Dari puncak benteng, pemandangan laut yang luas dan pantai yang memukau seolah menjadi hadiah untuk setiap langkah yang kita ambil. Halo Dek, dari mana? Ada acara apa? Oh, saya Maharani Pak, lagi mencari tahu tentang wisata sejarah tentang Benteng Linau. Tentang Benteng Linau. Ya. Benteng Linau ini asalnya dari Benteng Inggris. Nah, terletak di Desa Benteng Harapan, namanya Desa Benteng Linau. Ini sejarahnya sejak dari tahun berapa itu, udah lama, nggak seberapa tahu kita. Nah, terus ini belum pernah dibangun, cuman dibangun seperti ini aja. Ya udah, kita ngobrol dulu aja, saya taruhkan motor aja dulu. Oh ya, siapa? Ya Pak, baik. Bapak di sini sebagai apa ya? Saya sebagai kepala desa, Desa Benteng Harapan. Nama saya Edi. Oh, Pak Edi. Sebagai kepala desa, bagaimana nih sejarah tentang Benteng Linau, Pak? Kalau sejarah kita nggak semuanya tahu, tapi sedikit tahu. Ini sejarah benteng ini, benteng Inggris zaman dulu. Nah, jadi namanya ini Benteng Linau, tapi terletak sekarang di Desa Benteng Harapan. Nah, ini gara-gara kemekaran dulu, namanya beda Benteng Harapan. Benteng itu ya benteng ini, harapan itu ya harapan ke depan kalau bisa maju dari wisata seperti itu. Ada kisah balik dari arti nama Benteng Linau nggak Pak? Benteng Linau itu waktu itu dia terletak di Desa Linau waktu itu. Karena udah mekar jadi Benteng Harapan. Dulu sebenarnya awal-awalnya dulu Pancur Madam itu deh. Pancur Madam itu air terjun, terus tempat mandinya Madam. Katanya Madam itu istri apa namanya bos atau ratu lah itu dulu waktu itu. Baik Pak, setelah saya mendengar tentang cerita sejarah Benteng Linau nih Pak, menurut Bapak potensi dari wisata sejarah Benteng Linau ini apa aja ya Pak? Sebenarnya potensi itu kalau memang ini dibangun bagus, potensinya sangat tinggi sekali. Bisa pemasukan dana untuk desa seperti itu. Potensinya tinggi kalau seandainya ini dibangun yang bagus, biar pengunjung-pengunjung masuk, naik, berwisata ke sini. Tapi kalau seperti ini, kayaknya nggak ada potensi. Itu menjadi harapan Bapak juga Nah, ya itu Pak? harapan saya sebagai juga. kepala desa, biar wisata sejarah Benteng Linau ini lebih maju ya Pak? Lebih maju, lebih hadap, lebih berpotensi lagi seperti itu. Ini cuma tahu Benteng Linau aja. Kondisinya kayak gini. Baik Pak, untuk harapan kedepannya nih sebagai kepala desa untuk wisata sejarah Benteng Linau itu bagaimana ya Pak? Apa dari segi jalannya atau kayak fasilitasnya gitu Pak? Ya harapan kami sebagai pemerintah desa kepingin maunya ya ini dibangun sekalian di jalannya apa dikasih gapura di pinggir di sempat simpang itu kan tempat wisata Benteng Inggris atau Benteng Linau. Terus harapan kami ya di sini dibangun apa dibikin tempat duduk, apa dibikin pokoknya biar masyarakat umum itu menarik dengan keadaan wisata di sini. Apa jalan itu dibagusi, dibikin tanda yang saya bilang tadi kan Benteng Linau tempat wisata seperti itu. Itu harapan kami. Ini jalannya aja mau menuju ke sini buruk, tinggi tanjakannya kan. Terus sampai ke sini yang apa yang mau dilihat orang? Cuman tanah ini aja. Jadi harapan kami dibangunlah oleh pemerintah. Baik kabupaten, provinsi, pusat kalau bisa. Itu aja deh. Oh iya Pak. Baik
Pak, terima kasih atas informasinya. Sangat banyak sekali ya cerita-cerita tentang wisata sejarah Benteng Linau. Semoga kedepannya harapan-harapan para warga dan terutama kepala desa ya Pak, untuk misal kayak jalan atau bagaimana gitu untuk meningkatkan potensi wisata sejarah Benteng Linau. Terima kasih ya Pak. Oke. Bagi masyarakat setempat, Benteng Linau bukan hanya destinasi wisata. Tempat ini memiliki nilai spiritual yang mendalam. Setiap langkah seolah membawa mereka lebih dekat dengan akar sejarah dan tradisi mereka. Mitos tentang jumlah anak tangga yang tak pernah bisa dihitung menambah daya tarik tempat ini. Konon, hanya mereka yang memiliki niat baik yang dapat menghitung dengan tepat. Inilah puncak Benteng Linau. Dari sini kita melihat hamparan laut yang luas dan perbukitan yang menghijau. Pemandangan ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga membawa kita untuk berenung tentang perjalanan sejarah yang telah berlangsung di tempat ini. Benteng Linau adalah bukti nyata bahwa sejarah, alam, dan spiritualitas dapat terpadu menjadi satu. Setiap langkah di Benteng Linau adalah perjalanan menyelami sejarah, menikmati keindahan dan menghormati warisan leluhur.